Hari Sabtu kita kegiatan paginya tadi udah olahraga, games, sarapan, lanjut siang habis sholat zuhur kita ada kegiatan apa ya, in-house training atau pemberian materi, dimana ada kegiatan materi itu ada dari 2 pemateri ya. Jadi nanti yang pertama dari motivator ya. Kita di situ semua keluarga Unit Ramadan dan juga tim security ikut bergabung di kegiatan itu. Kita istirahat, kita makan siang, lanjut kita ikutin materi in-house training dari Fitra Jaya Saleh, Entrepreneur Bisnis Indonesia. Kalau nggak salah beliau menyampaikan topik yang sangat menarik, yang membangun motivasi kita supaya kita bisa bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih dari hati lagi. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibu. Indonesia bangsaku. Imigrasi, imigrasi Kediri menuju. Bersama kita bisa. Yang mau libas panen tur entrepreneur. Bersama kita. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka. Kita panjatkan puji syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bersama di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan in-house training dengan tema membangun kinerja ASN yang peduli melayani. Tepuk tangan ini. Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak tundukkan kepala, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Orang tua dari keluarga kami, Bapak Haji Dodo Sarjanto beserta istri dan keluarga, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 atau PPDI serta Ibu, para narasumber yang berkompeten, Bapak CEO Pondok Pelayanan Indonesia Bapak Fitra Jaya Saleh, para pejabat struktural dan seluruh jajaran kantor imigrasi kelas 2 dan PPDI, serta keluarga besar Dimas Pangeran.
kegiatan ini adalah untuk pertama, menanamkan nilai-nilai pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kedua, meningkatkan kesadaran pentingnya empati dan kepedulian dalam setiap proses pelayanan, serta terakhir meningkatkan kinerja individu maupun organisasi melalui penguatan kapasitas ASN. Saya berharap melalui kegiatan ini kita semua dapat memperoleh wawasan baru dan inovasi yang segar untuk terus memperbaiki diri baik secara individu maupun kolektif, sehingga kita mampu menghasilkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tim yang hebat tidak berisi individu yang hebat, tetapi tim yang hebat berisi interaksi yang hebat di dalam sebuah tim. Akhir kalam, mudah-mudahan semua yang ada dalam ruangan ini semuanya sehat semuanya. Tahun 2025 mudah-mudahan lebih sukses, karirnya lebih bagus, rezekinya lebih bagus. Semua yang diinginkan mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa tercapai. Sebelum kita mulai, sebelum kita kenalan, saya pengen cerita terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Ada sebuah riset yang dilakukan di Cambridge University terhadap 2 kelas anak TK, terhadap 2 kelas anak TK. Anggap saja TK kelas A dan TK kelas B. Penelitian dilakukan sederhana. Penelitiannya adalah setiap hari sebelum kelas dimulai, sebelum belajar dilakukan, anak-anak TK kelas A didatangi oleh gurunya, lalu diajak bermain, tepuk tangan, dikasih permen, bercanda, lalu belajar. Sedangkan anak-anak TK kelas B didatangi oleh gurunya, dimarahi, dibentak-bentak, dipelotokin, baru belajar. Itu dilakukan setiap hari, every single day, dalam 1 semester dilakukan terus-menerus. Yang TK kelas A, yang kita tepuk tangan dulu, kita bermain, kita bernyanyi, dibagi-bagikan permen, kita belajar. TK kelas B didatangi, dimarah-marahin, kenapa kamu terlambat, kenapa begini, kenapa begitu, baru belajar. Ternyata setelah 1 semester, hasil pelajarannya anak-anak TK kelas A, mereka mengingat pelajaran jauh lebih banyak daripada anak-anak TK kelas B. Mereka lebih produktif, mereka nilai-nilainya lebih bagus 80% dari anak-anak TK kelas B. Ada yang tahu kenapa TK kelas A lebih bagus nilainya daripada yang TK kelas B, Pak? Kenapa? Karena diberikan kesenangan, kegembiraan yang mana? A atau B? Yang A. Sedangkan yang B, kenapa mereka nggak bisa? Diawali dengan tekanan, mereka tegang kayaknya, takut ya. Sehingga ketika mereka takut, begitu ya, mereka tegang, itu pelajarannya nggak masuk, mereka nggak bisa ingat, karena udah terlanjur takut. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, hari ini sebelum kita diskusi, saya melihat ini masih kayak anak TK kelas B. Tegang. Maka saya pengen semuanya jadi anak TK kelas A terlebih dahulu. Permainannya sederhana. Permainannya kalau saya bilang 1, saya bilang apa? Angkat tangan kanannya, telunjuknya, taruh di sebelah kanan seperti ini. Semua konsentrasi penuh. Ketika mendengar angka 3, langsung tangkap telunjuk yang ada di tangan kiri kita, telunjuk yang ada di tangan kiri kita, dan jangan sampai telunjuk kanan kita ketangkap. 1, berikan kepada teman di sebelah. Oke. 2, taruh. Nempel, jangan curang. 3. Ada yang berhasil? Berhasil. Bapak mau ketangkap, Pak? Ini sebenarnya karena istri yang keras. Bapak, bukan Bapak yang hebat, cuma istrinya yang soleha. Kasih ini. Saya ingin cerita Bapak Ibu. Saya beberapa kali ke kantor imigrasi di Solo, di Bandung, saya. Ada bapak-bapak yang pengen kerja ke luar negeri, yang punya harapan kalau nanti dia bisa bekerja, dia bisa menghidupi anaknya, membiayai keluarganya. Ada harapan
pentingnya pekerjaan orang-orang di imigrasi. Penting sekali. Ada anak muda yang punya harapan datang ke imigrasi untuk bisa sekolah tinggi, sekolah luar negeri. Dia pengen supaya menjadi orang hebat, memperbaiki keluarganya, nasib keluarganya, orang tuanya. Dia berharap datang ke imigrasi, mudah-mudahan datang masuk dapat senyuman terbaik dari petugas imigrasi. Lalu dibantu ambilkan formulirnya, dibantu untuk mengisi, lalu kemudian dia diselesaikan sampai akhir, tidak ada masalah. Itu harapan-harapan orang yang datang ke tempat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang insya Allah akan memberikan dan mewujudkan harapan-harapan mereka yang pengen hidupnya lebih layak. Jadi bagaimana kita harus melayani pemohon dengan empati, merasa kita berempati itu kita mendalami dia, kita merasakan penderitaan dia, kita kasih problem solving buat dia sampai dia selesai. Lalu dimana kita harus segera senyum. Saya rasa itu relate untuk pekerjaan kami. Mungkin di tim Wilimas juga banyak yang sektor jasa, berupa jasa itu kan juga harus mengedepankan kepuasan pelanggan gitu loh. Jadi ya sama lah. Ada 5 alasan kenapa kita harus memberikan pelayanan terbaik di tempat kita bekerja. Ada 5 alasan kenapa kita perlu memberikan pelayanan terbaik. Yang pertama alasan formal, yaitu dalam rangka untuk memberikan kepuasan atau kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bapak Ibu, imigrasi adalah salah satu etalase pemerintah, ya. Jadi diharapkan dengan pelayanan yang bagus, maka publik akan semakin percaya, merasa dihargai dan diprioritaskan. Yang kedua, dengan pelayanan yang baik, maka reputasi akan meningkat, reputasi akan lebih baik. Dan ketiga, dengan kita fokus kepada pelayanan, maka efisiensi kerja menjadi lebih baik, menjadi tinggi, proses menjadi lebih lancar. Misalnya harus berapa hari jadi, ini benar-benar misalnya 3 hari jadi dokumennya, ya benar-benar 3 hari, tidak mundur atau tidak lebih lama, karena memang kita fokus pada pelayanan, memperbaiki pelayanan, fokus kepada kepuasan orang. Yang keempat, alasan kenapa pelayanan itu harus dilakukan, karena dengan kita melayani Bapak Ibu, maka itu meningkatkan motivasi dan kepuasan kinerja dari SDM. Memang relate itu materinya masuk dan gimana alur dalam bekerjanya, gimana personal touchingnya temu. Jadi semoga apa yang kita dapat pada kemarin bisa segera diterapkan dan berkesinambungan, tidak hanya lupa hanya baru selesai kegiatan seminggu atau 3 hari 5 hari besokannya balik lagi. Ya saya rasa cukup baik lah, sangat baik malah, karena memang membuka gambaran kita bagaimana wajah pelayanan, paradigma pelayanan dulu dan sekarang. Seperti dulu kita anti kritik, kalau sekarang kita minta masukan. Apa sih perbaikan untuk kita? Tolong dong kita dikasih masukan. Apa Anda sebagai pelanggan, kami sebagai penyedia jasa, atau kami sebagai kantor imigrasi, apa hal yang kurang untuk diterima oleh masyarakat? Oh, pelayanan kami ini bagaimana sehingga nanti akan menarik minat pelanggan untuk membuat kinerja kami lebih baik lagi. Dan begitu juga untuk sektor jasa yang di PT Wilimas itu kan berkaitan dengan pelanggan. Jadi semoga kedepannya bisa segera diterapkan dan menjadi konsistensi yang berkelanjutan. Ada perbedaan antara bahagia dan senang. Senang itu stimulusnya dari luar. Senang itu jangka pendek. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, mungkin kita senang, tapi nggak akan lama. Dan senang itu akan menimbulkan keinginan yang pengen lebih lagi. Senang itu dari luar, bahagia itu dari dalam. Bukan karena mendapatkan sesuatu, tapi karena memberikan sesuatu. Maka kita bahagia ketika kita bisa melayani orang. Jadi mindsetnya ketika kita rubah, maka kita akan menjadi orang yang bahagia karena kita memberikan pelayanan yang bagus. Itu risetnya mengatakan seperti itu. Yang kelima, kenapa kita harus melayani dengan bagus, pelayanan terbaik? Karena itu akan mengurangi keluhan dan juga konflik. Pelayanan yang bagus akan mengurangi keluhan. Kedua, pelayanan terbaik itu artinya mampu memberikan, memenuhi kebutuhan orang yang datang, orang yang hadir, orang yang berkunjung, mampu dengan cepat, tepat, ramah. Nah, itu namanya pelayanan terbaik. Dan yang ketiga, pelayanan terbaik itu adalah menciptakan kesan positif, pengalaman
Tadi saya bilang ada 3 unsur pelayanan. Yang terakhir adalah people touch, sentuhan orang. Ketika berinteraksi dengan petugas, itu namanya sentuhan orang. Ada 5 elemen sentuhan orang, pelayanan petugas terbaik. Jadi petugas itu dikatakan pelayanan terbaik kalau memenuhi 5 elemen ini. Yang pertama adalah empati. Empati itu satu level, satu tingkat di atas simpati. Kalau simpati apa itu? Simpati itu kayak saya merasa ikut berduka cita kalau misalnya ada orang punya masalah gitu ya. Saya merasa bahwa saya ikut sedih kalau orang punya masalah. Itu namanya simpati. Beda dengan empati. Kalau empati itu dia turut ikut serta membantu menyelesaikan masalah orang. Jadi berarti kalau saya punya teman dompetnya hilang, terus dia bilang ke saya, Pak, dompet saya hilang. Terus saya sebagai teman saya bilang, oh iya, hilang di mana? Ya Allah, itu coba hilang di mana? Oh, sudahlah, sabar. Tak apa-apa ya, mudah-mudahan nanti rezekinya diganti lebih banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya simpati. Masyarakat ini harus kita layani dengan sepenuh hati. Tidak hanya kita bekerja sudah tidak ada yang menggunakan rasa. Karena kalau kita menggunakan, dijelaskan di sana apa beda simpati dan empati, itu satu hal yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan saya, Coach, ini berdasarkan pengalaman Coach, bagaimana supaya kita selalu konsisten terhadap habit, kebiasaan, budaya yang kita bangun, supaya hal ini tidak bisa hanya kita rasakan seminggu dulu, tapi bisa kita rasakan seterusnya sampai kita sukses suatu saat nanti. Begitu, Coach. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus, Pak Widan. Pertanyaannya bagus. Jadi ada buku judulnya Grit. Grit ini buku yang bagus, penelitian tentang semua orang sukses, para eksekutif yang karirnya bagus di Amerika, 500 orang eksekutif yang karirnya bagus, pengusaha-pengusaha yang karirnya bisnisnya bagus, orang kaya yang karirnya bagus. Ternyata dalam penelitian itu ditemukan bahwa semua mereka orang-orang yang hebat, semua mereka orang-orang yang luar biasa, mereka punya kesamaan, punya kemampuan namanya resilience. Dalam bahasa Inggris namanya resilience. Apa itu resilience? Resilience adalah kemampuan untuk bekerja di level kinerja tertinggi dengan semangat terbaik pada saat kondisi perasaan hati kita lagi terhancur-hancurnya. Resilience adalah kemampuan untuk bekerja dalam stamina yang paling bagus walaupun perasaan kita lagi berantakan. Malam hari kita lagi hancur hatinya, lagi berantakan, patah hati, dikhianati, tapi besok pagi kita tetap bangun, mandi air dingin, berangkat ke kantor, berangkat kerja, ketemu orang, melayani. Senyumnya seperti hati lagi berbunga-bunga, matanya seperti orang lagi banyak duit walaupun lagi gajiannya udah habis gitu ya. Dan melayani dengan sebaik-baiknya. Itu namanya resilience. Pebisnis juga begitu. Walaupun hatinya lagi berantakan, lagi hancur, tapi dia harus mampu untuk bekerja performanya terbaik. Maka dengan cara begitu kita bisa berhasil. Orang-orang yang nggak berhasil dalam karir, dalam bisnis adalah orang yang nurutin perasaan. Ketika perasaannya lagi bagus dia begini, ketika perasaannya berantakan dia begini. Maka ketika dia begini namanya mood swing. Dia nggak akan pernah bisa berhasil. Yang bisa berhasil adalah kita harus punya, walaupun perasaan kita begini, kinerjanya harus di atas terus. Resilience itu disebut sabar. Sabar bukan kemampuan untuk menerima atau pasrah, atau kalau orang bilang ya wis lah, bukan. Kalau kita bilang ya wis lah, itu artinya pasrah. Sabar itu adalah kemampuan untuk tetap baik walaupun kita nggak jadi sendiri, untuk tetap bekerja keras walaupun hidup kita lagi nggak bagus, untuk tetap takwa walaupun banyak orang yang nggak takwa. Jadi tetap berbuat baik walaupun keadaan nggak baik. Itu namanya sabar. Bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam performa yang bagus. Dan sabar itu dalam Al-Quran, mohon maaf saya sampaikan Al-Quran, dalam Al-Quran sabar itu adalah kunci pertolongan
pertolongan Allah dalam karir, dalam bisnis, dalam apapun. Allah bilang begini, kalau kita punya masalah, kalau kita punya persoalan, wasta'inu, mintalah kepadaku, kata Allah, dengan dua amalan, bisabri wassalah, dengan sabar dan dengan salat. Minta kepadaku, masalah apapun pakai dua wasilah itu, salat dan sabar. Salat artinya kita kerja, kita minta terus, kita doa terus. Sabar artinya kita kerja terus sampai kemudian Allah memutuskan oke, pertolongannya kita. Tapi Allah bilang dalam ayat tadi, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun, tapi Tuhan itu inna Allah kecuali bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang benar-benar disiplin, orang-orang yang benar-benar khusyuk. Jadi kuncinya adalah disiplin. Kadang-kadang kita yang sebenarnya kayak gini nasihatin sama atasan jadi semangat, betul? Jadi motivasi, betul? Motivasi tidak membuat kita sukses. Yang membuat kita sukses itu disiplin. Motivasi itu hanya membuat kita mau, tapi disiplin yang membuat kita terus-menerus. Yang membuat kita berhasil adalah disiplin. Jadi siapapun yang dia kerja keras tapi dia nggak disiplin, nggak tekun, selalu performanya bagus, dia nggak akan pernah sukses. Maka kita harus mulai belajar memisahkan antara kinerja dengan perasaan. Jangan bawa perasaan. Itulah mengapa dalam perusahaan-perusahaan besar, saya dulu di BUMN itu ada teman saya nikah dan satunya harus keluarga. Karena nggak boleh ada suami istri dalam satu perusahaan. Karena itu pasti akan mengganggu perasaan. Kebetulan untuk materi yang kedua khusus ya untuk kantor Imigrasi Kediri, jadi tim Inwas Panen untuk materi kedua tidak mengikuti, untuk Inwas Panen mengikuti kegiatan bebas ya. Jadi untuk keluarga Inwas Panen bisa menikmati fasilitas-fasilitas di hotel, ada yang berenang, ada yang main sepeda, ada yang main bola, ada yang main basket. Jadi untuk materi yang kedua khusus tim Imigrasi Kediri.